Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan bab trigonometri kita ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nanti kita bagi jadi dua ya. Kita mengerjakan soal dari kartesius ke kutub, kemudian kebalikannya kita mengerjakan soal dari kutub ke kartesius. Baiklah anak-anak, kita masuk ke koordinat kartesius dan koordinat kutub. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Sebelum mencapai definisinya, kita kembali ke gambar ya. Ini masih ada hubungannya dengan gambar-gambar sebelumnya. Ini ada sudut alfa, ini ada titik P, yang di bawah kita anggap X, yang berdiri kita anggap Y. Sama seperti kedudukan di grafik kartesius. Kita tentukan seperti di pertemuan sebelumnya ya. Kita ambil nilai dari sinus alfa. Di sebelumnya, di video 1, sinus itu sin demi depan dibagi miring ya. Berarti kalau ini alfa, depannya itu Y, sisi miringnya itu R. Nah, dari sini boleh kita kalikan silang ya. Jadi sin alfa dikalikan R, itu boleh kita tulis R dikalikan sin alfa, itu berarti sama dengan Y. Kemudian kita masuk ke cos alfa. Cos alfa, cos sami, samping dibagi miring. Berarti X dibagi R. Kalau kita kalikan silang, berarti R dikalikan cos alfa itu sama dengan X. Kita punya 1 dan 2 persamaan. Berikutnya kita tentukan tangannya ya. Tangan dari alfa itu sama dengan Y per X. Ini yang ketiga. Yang berikutnya, yang terakhir, untuk mencari nilai R, sudah kita bahas di video sebelumnya. R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Dari sini kita akan membuat kesimpulan hubungan koordinat kartesius dan kutub. Ya, kita tentukan dulu koordinat kartesius itu X, Y, tapi kalau koordinat kutub itu R, alfa derajat. Dua koordinat ini saling berhubungan ya, artinya dari kartesius bisa dirubah ke kutub, dari kutub nanti juga bisa dirubah ke kartesius. Kita buat kesimpulan yang pertama, jika diketahui koordinat kartesius berarti X, Y, maka kita bisa menentukan koordinat kutubnya, yaitu nilai R-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Bagaimana dengan nilai alfanya? Kemudian untuk mencari nilai alfa derajat, kita nanti cari tangannya dulu. Tangan alfa itu sama dengan Y per X. Nanti ini kita tentukan nilainya berapa. Sesudah itu untuk mencari alfa, kita bisa menggunakan arkes dari tangan alfa derajat. Ya, ini ya. Ini untuk dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Berikutnya kita ganti dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Untuk yang kedua, jika diketahui koordinat kutub berarti R, alfa derajat, maka kita bisa mencari koordinat kartesiusnya. Tadi dari gambar sudah kita buat kesimpulan, nilai X itu sama dengan R dikalikan dengan cos alfa derajat. Kalau kita cari Y, itu R dikalikan dengan sinus alfa derajat. Ini kesimpulannya ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, dari kartesius dirubah ke kutub, itu langkah yang pertama, kalian harus menentukan dulu letak titik itu ada di kuadran berapa. Masih ingat ya? Ini kita ulang sebentar. Untuk titik yang berada di kuadran 1, itu nanti pasti nilai X-nya positif, kemudian nilai Y-nya juga positif. Untuk yang di kuadran 2, itu nanti nilai X-nya negatif, kemudian nilai Y-nya positif. Di kuadran 3, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Di kuadran 4, itu nilai X-nya positif, yang ini nilai Y-nya negatif. Silakan ditulis dulu. Yang harus diingat juga, nanti di kuadran 1, itu sudutnya tetap alfa derajat ya. Sesuai dengan kesepakatan yang pertama, kita menggunakan kata kunci semua cintaku. Di kuadran kedua, itu nanti daerah kekuasaannya 180 min alfa. Di kuadran 3, itu 180 plus alfa. Nanti di kuadran 4, kita gunakan 360 min alfa. Kita tidak menggunakan sudut yang 90 dan 270 untuk memudahkan nanti mengerjakan soal. Silakan ini dicatat juga. Sebelum masuk ke contoh soal, nanti kita akan ketemu dengan perhitungan seperti ini ya. Ini sebetulnya mudah, tapi perlu kita ulang lagi. Kalau ada soal akar 3 kuadrat, akar 3 itu kalau dikuadratkan, otomatis nanti akarnya jadi hilang ya. Berarti akar 3 kalau dikuadratkan, nanti nilainya sama dengan 3. Kalau ada 2 akar 3 dikuadratkan, itu artinya 2 akar 3 dikalikan dengan 2 akar 3. 2 dikali 2 itu sama dengan 4.
Akar 3 dikali akar 3 itu akarnya hilang, berarti tinggal 3. Hasilnya sama dengan 12. Kita coba yang di contoh berikutnya. Kalau negatif 5 akar 2 dikuadratkan itu berarti negatif 5 akar 2 dikali negatif 5 akar 2. Negatif dikali negatif nanti positif. Semua bilangan jika dikuadratkan itu nanti jadi positif ya. 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya nanti sama dengan 50. Kita coba contoh yang di bawahnya. Kita kalikan yang tanpa akar dulu ya. 3 dikali setengah itu sama dengan 3/2. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Hasilnya berarti sama dengan 3. Contoh yang di bawahnya, 4 dikalikan setengah itu sama dengan 4/2. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Berarti hasilnya sama dengan 4. Ini contoh-contoh perhitungannya. Ini baru langkah 1, kita masuk ke langkah 2. Yang berikutnya langkah yang kedua, nanti kita mencari nilai tangannya dulu ya. Jadi kita cari nilai Y per X-nya ketemu berapa, setelah itu kita tentukan itu tangan sudut yang keberapa. Nanti jika hasil akhirnya negatif, kita abaikan aja dulu karena kita sudah menggunakan cara kalau di kuadran 1, 2, 3, dan 4 tadi 180 min, 180 plus, atau 360 min alfa. Kita ke contoh soal 1. Contoh 1, tentukan koordinat kutub dari A 2,2. Berarti ini koordinat kartesius ya. Karena negatif, positif, berarti ada di kuadran 1. Berarti nanti sudutnya tetap, tidak usah kita rubah ya. Langkah yang kedua, kita cari tangannya dulu. Tangan alfa itu sama dengan Y dibagi X. Y-nya 2, X-nya 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Di sudut istimewa, tangan yang bernilai 1 itu milik dari tangan 45 derajat. Ini sudutnya tidak usah kita rubah karena di kuadran 1. Berikutnya kita cari nilai R. R itu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. X-nya 2, Y-nya juga 2. Berarti 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. 4 ditambah 4 itu sama dengan akar 8. Atau 4 dikali 2. 4-nya kita keluarkan jadi 2 akar 2. Jadi koordinat kutub dari titik A R, alfa derajat itu sama dengan R-nya kita ganti 2 akar 2, sudutnya kita ganti 45 derajat. Ya, ini jawaban dari contoh 1. Kita coba ke contoh 2. Contoh 2, tentukan koordinat kutub dari B, min 5 akar 3,5. Ini berarti titiknya negatif, yang ini positif. Berarti itu ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti kita nanti pakainya 180 dikurangi alfa derajat. Berikutnya kita cari tangan alfa ya. Tangan alfanya Y dibagi X, itu Y-nya 5 dibagi min 5 akar 3. Kita abaikan nilai negatifnya, kita hapus ya. 5 dibagi 5 akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3. Ini itu adalah nilai dari tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat karena berada di kuadran 2, berarti alfa itu sama dengan 180 dikurangi dengan 30. Berarti sudutnya sama dengan 150 derajat. Kita lanjutkan mencari nilai R. Nilai R-nya berarti min 5 akar 3 dikuadratkan ditambah dengan 5 kuadrat. Tadi sudah dikasih contoh ya, min 5 akar 3 kuadrat itu 5 kali 5, 25. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 25 dikali 3 itu 75. 5 kuadrat itu 25. Berarti sama dengan akar 100. Akar 100 itu 10. Jadi koordinat kutub dari B itu R-nya kita ganti 10, alfanya kita ganti 150 derajat. Kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, tentukan koordinat kutub dari titik R, min 3, min 3, akar 3. Ini negatif, Y-nya juga negatif, berarti sudah bisa dipastikan ini berada di kuadran 3. Nanti kalau di kuadran 3, kita pakai 180 plus alfa derajat. Berikutnya kita cari nilai tangannya, Y dibagi X, Y-nya itu min 3, akar 3 dibagi dengan min 3. Hasilnya positif ya, hasilnya nanti akar 3. Kita tahu akar 3 itu adalah tangan dari 60 derajat. Karena berada di kuadran 3, berarti alfanya sama dengan 180 ditambah 60. Berarti alfanya 240 derajat. Kita cari nilai R-nya.
R itu sama dengan min 3 kuadrat ditambah dengan min 3 akar 3 dikuadratkan. Ya, min 3 kuadrat itu 9, ini min 3 akar 3 dikuadratkan, min 3 dikali min 3 itu 9, akar 3 dikali akar 3 itu 3, berarti 9 kali 3, 27. 9 ditambah 27 itu 36, berarti akar 36 adalah 6. Jadi koordinat kutub dari R itu kita ganti 6, kemudian sudutnya kita ganti 240 derajat. Kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, tentukan koordinat kutub dari titik P, itu koordinatnya 6,6, berarti ini plus, ini min. Kita sudah bisa memastikan ini nanti berada di kuadran 4. Karena di kuadran 4, berarti yang kita pakai 360 min alfa derajat. Berikutnya kita cari tangannya ya, Y-nya min 6, X-nya 6. Min 6 dibagi 6 itu min 1. Kita abaikan min 1-nya, berarti ini adalah tangan dari 45 derajat. Karena berada di kuadran 4, berarti alfa itu sama dengan 360 dikurangi 45. Jadi sudutnya nanti 350 derajat. Kita cari nilai R. R-nya itu berarti 6 kuadrat ditambah negatif 6 dikuadratkan. 6 kuadrat itu 36, min 6 kuadrat itu juga 36. Ini sama dengan akar 72. 72 itu 36 dikali 2. 36-nya kita keluarkan akarnya jadi 6 akar 2. Jadi koordinat kutub dari titik P itu R-nya kita ganti 6 akar 2, sudutnya kita ganti 315 derajat. Berikutnya kita coba kebalikannya ya, dari koordinat kutub kita cari ke koordinat kartesius. Contoh 1, tentukan koordinat kartesius dari titik A 2 akar 2,45 derajat. Berarti R-nya itu 2 akar 2, kemudian alfanya itu 45 derajat. Kita cari nilai cos dan sin-nya dulu ya. Berarti cos alfa itu sama dengan cos 45 derajat, sama dengan setengah akar 2. Sin alfa itu sama dengan sin 45 derajat, sama ya, setengah akar 2. Kita langsung cari X-nya. X tadi itu R dikalikan cos alfa. R-nya kita ganti 2 akar 2, cos-nya kita ganti setengah akar 2. 2 dikali setengah itu 1, akar 2 dikali akar 2 itu 2. 1 dikali 2, 2. Kita cari Y-nya. Y sama dengan R dikalikan sin alfa. R-nya 2 akar 2, sin-nya tetap setengah akar 2. Sama ya hasilnya, berarti ini sama dengan 2. Jadi koordinat kartesius dari titik A itu sama dengan 2,2. Ini sebetulnya kebalikan dari contoh 1 yang di bagian pertama tadi. Kita coba ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan koordinat kartesius dari titik B 10,150 derajat. R-nya itu 10, alfanya 150 derajat. Kita cari nilai cos dan sin-nya dulu. Cos alfa itu sama dengan cos 150 derajat. Ini di video kedua kemarin ya. 150 derajat itu berada di kuadran 2. Berarti kita ganti jadi cos 180 min 30 derajat. 150 sama dengan 180 min 30 derajat. Karena di kuadran 2 cos itu nilainya negatif, berarti sama dengan min cos 30 derajat. Sama dengan min setengah akar 3. Kemudian kita cari nilai dari sin alfa itu sama dengan sin 150 derajat. Sama dengan sin 180 dikurangi 30 derajat. Di kuadran 2 sinnya tetap plus ya. Berarti sama dengan sin 30 derajat. Sama dengan setengah. Kita kerjakan cari X-nya. X tadi R dikalikan cos alfa. R-nya kita ganti 10. Cos alfanya kita ganti min setengah akar 3. Hasilnya 10 dikali min setengah itu min 5, kemudian dikali dengan akar 3. Kita cari Y-nya. Y sama dengan R sin alfa. R-nya kita ganti 10, sin-nya kita ganti setengah. 10 dikali setengah itu 5. Jadi koordinat kartesius dari titik B itu X-nya kita ganti min 5 akar 3, Y-nya kita ganti 5. Kita lanjutkan ke contoh 3. Contoh yang ketiga, tentukan koordinat kartesius dari titik D 6,240. R-nya kita ganti 6, alfanya kita ganti 240.
Ini berarti di kuadran 3 ya. Kekuasaannya sampai 270. Cos 240 itu kita ganti jadi cos 180 plus 60. Karena di kuadran 3 nilai cos itu negatif, berarti ini sama dengan min cos 60 derajat. Cos 60 itu setengah, berarti ini sama dengan min setengah. Ini kita ganti 240, jadi sin 180 plus 60. Di kuadran 3, sin itu negatif, berarti ini sama dengan min sin 60 derajat. Atau sama dengan min setengah akar 3. Kita cari nilai X-nya. X sama dengan R dikalikan cos alfa. R-nya kita ganti 6, cos alfanya kita ganti min setengah. 6 dikali min setengah itu sama dengan min 3. Y-nya kita ganti R dikalikan sin alfa. R-nya kita ganti 6, sin-nya kita ganti min setengah akar 3. 6 dikali min setengah itu min 3, kemudian dikali dengan akar 3. Jadi koordinat kartesius dari titik D itu X-nya kita ganti min 3, Y-nya kita ganti min 3 akar 3. Kita lanjutkan contoh yang terakhir. Kita masuk ke contoh 4, tentukan koordinat kartesius dari titik F 6 akar 2,315 derajat. Ini nilai R-nya, ini nilai alfanya. Kita cari cos-nya dulu ya. Cos 315 ini berada di kuadran 4. Berarti kita ganti jadi 360 dikurangi 45 derajat. Cos di kuadran 4 itu nilainya positif, berarti ini sama dengan cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian kita cari nilai sin-nya. Sin 315 itu juga sama dengan 360 dikurangi 45 derajat. Sin di kuadran 4 itu nilainya negatif, berarti sama dengan min sin 45 derajat. Sama dengan min setengah akar 2. Kita cari nilai X-nya. R dikalikan cos theta. R-nya kita ganti 6 akar 2. Cos-nya kita ganti setengah akar 2. 6 dikali setengah itu 3. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Berarti sama dengan 6. Kita lanjutkan cari Y. R-nya kita ganti 6 akar 2. Sin-nya kita ganti min setengah akar 2. 6 dikalikan min setengah itu min 3, akar 2 dikali akar 2 itu 2. Hasilnya min 6. Jadi koordinat kartesius dari titik F itu 6, min akar 6. Baiklah Nana, sampai dengan di sini dulu untuk pertemuan kali ini.